Semangat pagi, semangat muda, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Tommy Sujana di acara Who Walk the Talk Show. Kali ini kita bukan hanya menghadirkan satu orang, dua orang narasumber, orang-orang hebat, orang-orang istimewa, tapi kita hadirkan tiga sekaligus. Dua ada di studio, satu lagi nanti tempatnya jauh, tapi kita berusahakan untuk dekat dengan dia. So, setiap Senin kita mengundang orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, inspirator yang akan berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya untuk mendatangkan manfaat buat kita semua. Nanti akan ada seorang pesulap, seorang scene animator. Jadi dia memang kreatif, entrepreneur kreatif. Di Jakarta ada Denny Darko yang akan gabung dengan kita di sini. So, kita langsung aja ya, hari ini di studio sudah hadir dengan kita. Jadi Creative Entrepreneurs Across Boundaries. Kita sambut ini Yos Darmawan dan Paulus Heri Arianto. Pak Yos, saya panggilnya Om Yos ya. Koyos. Koyos, oke. Koyos sama Bro Paulus. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio kami. Ya, jadi hari ini kita akan sharing, berbagi pengalaman untuk sahabat-sahabat kita yang lagi nonton sekarang ini. Saya kenalin dulu ya, siapa sih tamu istimewa kita hari ini. So, ini ada Koyos Darmawan, owner dan CEO-nya dari Focus Production. Ini salah satu leading company di event production. Kita lihat cuplikannya yang satu ini. Oke, dan tepat di hadapan saya, ya seorang CEO muda, ya Bro Paulus. Ini adalah founder dan CEO-nya AVB Asia, sebuah media advertising company yang cukup tersohor, bukan hanya di Indonesia, tapi videonya sampai, productionnya sampai di luar negeri. Kita lihat ini dia. Alright, so sahabat yang di sana pasti sedang menunggu-nunggu ya, karena ini seru banget hari ini. Ya, kita lihat kalau sekarang kan masa pandemi, ya. Di awal-awal pandemi itu, jadi sahabat-sahabat di sana yang mau tahu nih, depresi nggak, stres nggak? Mungkin Koyos. Ya. Mungkin kalau dibilang depresi ya pasti pekerjaan yang seperti saya dan teman-teman penyedia jasa event lah ya, pasti sangat syok. Ya. Shock ya. Karena apa yang sudah kita perkirakan dalam bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, yang sudah kita prepare dan sebagainya, tiba-tiba ya semua stop kan. Bahkan dari pertengahan Maret sampai saat ini udah berjalan hampir 3 bulan lebih ya. Ya memang sesuatu yang sangat berat yang kita hadapi, tapi ya kita harus siap untuk menghadapinya dengan situasi yang sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, dan tanda kutip sangat membuat situasi menjadi panik. Nah, makanya kalau kita lihat ini, Koyos hadir di sini itu kelihatan cerah, bersinar, walaupun sebenarnya ada beban di luar ya, tapi kita tetap harus tough, harus tangguh ya. Benar ya? Ya, kita mesti hadepin. Yes. Bro, gimana kalau dari Bro Paulus gimana? Ya, kita semua kita nggak usah ngomong tentang pandemi ini, cuman kita dari pengusaha ini kan satu tugas kita CEO itu adalah memimpin. Memimpin ini kita harus juga satu mengkomunikasikan situasi yang
eh, rencana action plan ke depan. Waktu saya mendengar itu, saya udah perkirakan, waduh ini akan eh, berhenti pekerjaannya. Bukan kalau kami yang di FEB, beberapa kami klien simply tidak bisa eksekusi saja. Kami ada berapa kontrak di luar negeri, di Jepang, di Thailand, di Maldives. Mereka negaranya yang tutup gitu. Kita penerbangan juga tutup, simply nggak bisa action. Jadi itu semua terhenti. Yang kami lakukan seperti mungkin program pemerintah, ada 3 tahap, mitigasi, kemudian recovery dan normalisasi kan gitu kan. Nah, itu yang dari sana dibagi lagi action plan kami di dalam perusahaan, apa yang kami harus lakukan. Cuman saya titip pesan sama anak-anak, selalu kita, karena kita semua industri kreatif, satu, jangan sampai spirit kreatif kita kendor. Tetap harus berkarya, somehow kita harus tetap berkarya. Dan saya senang di sini di studio Magendra, Bro Tommy nggak berhenti berkarya, membuat acara ini, set studio bagus seperti ini. I think itu yang penting buat kita keep the spirit up. Karena nanti saya percaya yang nanti keluar dari krisis ini, siapa yang siap dan ready, itu yang akan jadi pemenang. Jadi itu yang kita jaga spirit di company. Saya rasa pasti sama Bro Tommy juga cocok. Yang kedua adalah yang berat bagi kita adalah memang pengaturan cash flow, dan kami berusaha sekali agar bisa menjaga company-nya intact, tidak ada PHK, dan inilah diperlukan sisi kreatif dan sangat ketat disiplin dalam keuangan. Yes. So teman-teman ya yang lagi nonton ya, jadi memang kita sengaja menghadirkan ini suhu-suhunya loh. Jadi master-masternya nih. So stay tune, tonton terus sampai habis loh ya. Saya mau tanya satu lagi nih. Kira-kira kapan selesai ini pandemi ini? Mau tahu? Coba kita dengarkan ramalan dari Danny Darko. Kalau saya lihat ini tadi berita positifnya adalah semua ini akan segera berlalu, dan ini dalam hitungan hari akan semuanya mereda. Bukan artinya hilang sama sekali, tapi akan mereda. Dan sebenarnya ketakutan tertinggi itu adalah teror dari bayangan orang-orang terhadap corona ini seperti apa. Nah, kalau dilihat dari sini ada sebuah upaya yang serius dilakukan oleh banyak orang. Mereka sampai rela meninggalkan rumah, meninggalkan apa yang mereka miliki sekarang, menanggalkan etnisitas dan menanggalkan nasionalis mereka berasal dari negara atau bangsa apa, mencoba untuk menemukan ini tadi. Dan ini akan terjadi semakin sering dan akan menahan persebaran virus lebih jauh lagi. Tapi sayangnya di Indonesia ini masih banyak yang menganggap ini bisa ditumpangi sebagai sebuah komoditas politik. Ada sebuah upaya untuk Pilpres 2024 dan sebagainya, yang saya pikir itu masih terlalu jauh dan jauh panggang daripada api. Yang sebaiknya ini dilakukan dengan lebih elok lagi, jangan sampai ada ke arah sana, dan harapannya ya semuanya bisa positif untuk semua orang di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi yang kalau Oke, positif untuk semua orang di Indonesia dan seluruh dunia. Kita akan lanjut untuk tanya-tanya, kita akan mengupas ya ilmu pengalaman dari tamu spesial kita di sini. Saya mulai dengan Koyos dulu, ya. So, jadi Koyos ini kan keren ya, pasti banyak dari yang sedang nonton ini mau tahu, kepo. Boleh nggak Koyos cerita sedikit gimana sih dulu sejarah dibangunnya company-nya Koyos ini? Jadi company itu di event production. Silakan Koyos, coba deh. Iya, berawal waktu saya masih di Jakarta, saya memang sudah bergabung di Sumbria, ya. Kita untuk audio, kemudian saya pindah ke Bali. Nah, pada waktu itu di Bali terjadi bom Bali. Bom Bali. Ya, kemudian pemerintah membuat program Bali for the World. Nah, kemudian disitulah teman-teman dari Jakarta bikin event di Bali. Nah, karena saya ada di Bali, saya salah satu orang yang dicari-cari lagi untuk balik ke kerjaan seperti itu. Akhirnya mulailah saya menjalankan usaha seperti ini lagi, ya, seperti yang sekarang, yang production. Tapi waktu itu baru sound system. Ya. Kemudian berjalannya waktu, ya kemudian kalau di Bali ini kan orang kalau event pengennya
nggak mau sendiri-sendiri, ya nggak mau cari kamera kemari, pengen paket. Paket. Nah, akhirnya tahun 2004 saya mulai invest kecil-kecilan lighting, ya. Lighting, kemudian rigging, ya, kemudian ya yang lain-lain lah. Sampai ya berjalannya waktu sampai sekarang. Dan memang base-nya saya di Bali. Biasa di Tapi Bali. memang Oke. pekerjaan masih banyak di Jakarta. Ya. Banyak, jadi eventnya banyak di Jakarta juga, Ya, di luar Bali. Jakarta, juga. ya. Nah, kita sebenarnya kan kita bergerak di bidang event ini mirip-mirip lah. Ya, jadi memang kita buat ini inline. Apa sih latar belakang atau pendidikan Koyos ini sampai kok bisa ke event? Jadi kadang-kadang orang event itu kan sebenarnya seniman. Kalau di saya tuh bilangnya orang event ya, itu seniman, tentara, dan cinta. Kita harus benar-benar mencintainya. Iya, tentara karena kita disiplin kan, on time segala macam. Seniman karena kita berkreasi. Apa Koyos? Latar belakang pendidikannya Koyos? Kalau latar belakang pendidikan mungkin sangat tidak ada hubungan ya, karena saya kuliah di Fakultas Hukum. Ya, tapi pekerjaan saya ya saya pikir nggak nyambung sih. Nggak nyambung, tapi karena kebutuhan ya dibelajarin aja sampai nyambung lah gitu kan. Artinya dari sesuatu yang kita nggak mengerti, dari sesuatu yang kita mungkin nggak suka awalnya, tapi karena adanya satu kebutuhan akhirnya kita harus belajar untuk suka. Dan akhirnya suka dan sampai sekarang ya seneng aja dengan event-event gitu. Yes. Saya sering sekali ketemu dengan pengusaha ya, yang mungkin latar belakang pendidikannya itu kita bisa bilang tersesat, tapi tersesat ke jalan yang benar, makanya bisa sukses seperti sekarang ini. Dulu waktu bangun perusahaan ini, apa kendalanya? Atau pernah mengalami satu kegagalan, kendala terbesarnya itu apa? Jadi teman-teman yang pengusaha-pengusaha event yang lagi nonton ini, nah jadi bisa tahu nih dalamnya seorang Yos Darmawan itu seperti apa. Kalau kendala pasti ada lah, tapi biasanya kan kendala itu kita barengin juga dengan kita punya hubungan ya, relasi Networking. sama ya networking, karena pekerjaan rental jasa peralatan event ini yang utama adalah hubungan ya, komunikasi, networking. Kalau soal alat relatif ya, kadang-kadang punya alat bagus tapi nggak punya hubungan juga nggak bisa jalan. Ya. Artinya semua ini saya sangat didukung sama hubungan sih. Ya. Jadi banyak teman-teman yang membantu, dan khususnya memang pada tahun 2007 saya mulai diajak bergabung di kasih kerjaan di MNC Group ya, sehingga kita mulai supply lah peralatan di Jakarta. Pernah nggak mengalami satu kegagalan Koyos? Kegagalan sih mungkin belum ya, artinya berjalan saja, tinggal masalah ambisi kita yang pengen punya peralatan luar biasa tapi kemampuannya juga nggak ada gitu, kadang-kadang cuman nggak dibarengin. Nggak dibarengin. Ya, karena biasanya perusahaan seperti kita ini tuh nafsunya besar. Ya, nafsunya besar, tenaganya kurang. Ya. Agak kurang. Jadi kadang-kadang memaksakan diri, ya, memaksakan diri. Tapi ada bagusnya, sehingga kita ada semangat ya, sehingga memaksakan beli yang sebetulnya kita nggak mampu. Kita kemudian mungkin dibantu sama pabrik, dikasih fasilitas, ya, itu yang mendorong kita untuk kerja lebih keras supaya kita bisa menyelesaikannya. Ya. Karena memang pekerjaan seperti saya ini nggak pernah akan habis untuk investasi. Ya, investasi, dan khususnya memang seperti sekarang. Kondisi sekarang ini bahaya menurut saya. Ya. Bahaya artinya kita misalnya udah investasi di awal kemarin bulan Januari atau Desember. Belum dipakai udah kena COVID. Betul. Artinya pada saat nanti ini mau berakhir entah kapan, barang kita udah nggak update. Nggak update. Penyusutan kita yang tadi 4 tahun mungkin tinggal setahun. Ya, ini tantangan besar. Ya, Dan saya juga mengalami itu ya, sendiri. jadi artinya ini
paling paling bahaya lah. Artinya kita beli barang yang kemungkinan tahun depan ini udah berganti. Betul. Sehingga itu ya kurang kepake ya. Koyos, bisa tahu nggak? Focus itu salah satu leading event production company loh. Boleh tahu nggak berapa dulu modalnya keluarin? Ya kalau Bikin dibilang Focus, leading sih investnya berapa enggak tuh? lah ya. Kalau dibikin leading enggak lah. Ya, saya merasa saya biasa-biasa aja. Ya, rental biasa aja lah, orang mau pakai jasa kita kan. Venom juga leading. Mau sewa kita ya Venom mungkin lebih hebat dari kita ya. Artinya kita ini ya orang jual jasa lah ya. Artinya waktu itu ya saya mulai dengan kecil-kecil aja kok dulu. Mulai kecil ya semua diputerinnya ke situ. Ya diputerin ya sehingga kita udah enjoy dengan investasi peralatan itu sehingga kita selalu terpacu kalau ada alat baru. Karena khususnya memang pada saat kita mulai punya market di Bali ini kan semua klien kita kebanyakan dari luar. Dari luar. Nah, sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti standar mereka. Ya kita paksakan walaupun mahal tapi ya kita harus ada. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Jadi kalau pertanyaan tadi investasi ya mungkin investasi dari kecil-kecilan lah yang lalu. Oke. Tapi ya berjalannya waktu ya tuh barang jadi banyak gitu aja. Jadi banyak ya dan komplit ya. Ya. Sebelumnya pernah bisnis apa Koyos? Saya waktu itu ya macam-macam lah. Jadi pokoknya sudah iyalah. pernah ngalamin makan asam garamnya ya di dunia usaha. Macam-macam pernah main percetakan lah ini macam-macam lah. Oke, kalau boleh tahu nih Koyos, sekarang kan kita dari sisi kesibukan itu kan sudah sangat ini ya menurun ya, nggak seperti sebelumnya, dan itu efeknya ini global kan, pandemik itu semua orang-orang sedang mengalami penurunan, walaupun ada sebagian besar yang mereka malah ada yang naik. Apa kesibukan Koyos sehari-harinya sekarang? Ya memang ini menjadi tantangan dan menjadi beban yang cukup berat ya. Iya. Artinya Betul. saya merasa pekerjaan seperti saya ini, saya merasa aset yang harus kita jaga. Ya. Artinya aset itu tidak hanya barang, tapi aset itu ada karyawan. Ya. Jadi kita punya karyawan hampir 250 orang. Ya. Dan itu bagaimana mempertahankan itu di masa-masa sulit seperti ini, sangat berat. Ya. Jadi artinya sekarang kita bagaimana tetap memberikan optimisme ya kepada karyawan kita, karena mereka itu adalah garda depan kita. Ya. Mereka itu adalah aset utama kita. Ya. Karena kalau mereka nggak ada, kita punya alat yang sedemikian bagus pun nggak ada gunanya. Betul. Ya, jadi artinya saya berusaha di masa sulit ini bagaimana mempertahankan aset dari Fokus ini dalam bentuk karyawan, staff semuanya, dan berusaha bagaimana juga tidak memberi PHK mereka. Sekarang ini saya gilir kerja karena memang di Jakarta masih ada PSBB, karyawan saya di Jakarta hampir 100 lebih. Jadi kalau dia masuk tanpa ada kesibukan yang berarti kan jadi kerumunan. Nah, sehingga ya kita gilir tujuannya supaya mereka bekerja tidak berkerumun. Peralatan kita sudah prepare untuk penyesuaian ya. Mulai dari kabel ya kita cuci dengan disinfektan ya. Artinya seandainya kita kan masih mimpi nih ya. Seandainya tiba-tiba ada event ya peralatan kita minimal ya. Jauh dari virus lah ya. Kira-kira kapan ya ada event? Event sih sebetulnya Susah ya, susah dijawab ya. susah ya, mungkin malah prediksi saya event itu sampai akhir tahun juga mungkin nggak ada event. Betul. Paling 2021, Ya. 2022. Karena ini kaitannya nggak cuma kita, ya artinya kita siap, peralatan kita siap, tim kita siap, tapi kita tinggal di Bali, Balinya siap misalnya, tapi orang-orang yang mau ke Bali belum tentu siap untuk datang ke Bali. Ya, kita semua bergerak di bidang event MICE lah ya, artinya penyedia jasa. Kita udah siap, tapi misalnya negara Australia,
Amerika, Hong Kong, mereka masih ada juga kendala seperti ini. Artinya ini terikat dengan beberapa faktor, nggak cuma ditentukan oleh kesiapan kita. Tapi ya kita mesti semangat, dan artinya apa yang bisa kita lakukan. Karena pekerjaan seperti saya ini kan bukan sebagai orang yang memplanner satu acara, tapi lebih pasif, orang membutuhkan jasa alat-alat yang kita punya. Nah, Koyos, saya ada video kesehariannya Koyos ini. Jadi coba kita lihat sebentar ya, silakan. Nah, itu deretan mobil segitu banyak itu berapa sebenarnya punya koleksi mobil antik ini? ya nggak banyak sih ya. Jadi mobil itu saya dapat dari ya sekitar 22 tahun yang lalu, secara bertahap saya 22 tahun lalu? Ya. Kebetulan saya sangat senang sekali dengan mobil-mobil kuno ya, sehingga sampai ya 22 tahun inilah terkumpullah seperti yang tadi gitu ya. Berapa itu Koyos? Seperti tadi itu berapa? Ya, mungkin 100 ada. Seratusan ya? 100, Wow. Itu kenapa bisa Koyos pilihnya mobil klasik ya? Kenapa bisa hobinya ke mobil Pertama klasik? dulu waktu zaman saya mulai dapat, memang masih murah-murah ya. Masih murah-murah. Kedua, memang saya senang dengan mobil sejak kecil, tapi nggak bisa beli kan gitu. Nah, kemudian secara bertahap, kemudian pindah ke Bali. Di Bali ada peluang lebih banyak ya, sehingga terkumpullah seperti itu. Oke. Jadi memang koleksi mobil karena dari dulu waktu kecil nggak sanggup beli gitu ya, terus punya Seneng lah ngeliat senang mobil-mobil zaman dulu, ngeliat mobil banyak gitu ya. Mobil apa yang paling Koyos senengin atau sukain itu? Banyak sih kalau mobil, cuman yang saya paling sangat suka tuh mobil Chevrolet Impala. Karena Impala itu pertama bentuknya lebar ya, kemudian dipakainya nyaman. Bahkan saya pernah 3-4 tahun yang lalu dari Denpasar mengendarai Impala itu ikut teman-teman sampai ke Sabang, titik nol. Wow. Itu pernah. Kemudian saya pernah juga dari Denpasar sampai ke Makassar, Bitung, terus Manado, Makassar, Manado, Bitung. Memang asik sih sebetulnya. Korelasi mobil klasik sama perusahaan event itu gimana sih? Kok bisa apa korelasinya nih? Iya, mungkin kalau korelasinya sih nggak ada kali ya. Karena itu Cuman hobi gitu ya. Hobi aja sih ya. Tapi ada baiknya di saat-saat sekarang ini ya, saya lagi coba berdayakan jadi sesuatu lah di Bali ini. Oke. Short question nih, hobi atau peluang bisnis? Hobi sebetulnya. Hobi. Iya. Oke. Jadi Koyos memang lebih ke hobi Iya, gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya bicara soal event dan production, efek pandemi ini, prospek dunia event ke depannya dan akan terbilang kecil, ya kan? Nah, Koyos kemana akan memimpin timnya Koyos, perusahaannya Koyos ini? Ya, yang pasti memang kita masih ada rasa optimis ya. Artinya optimis ini yang mesti kita gaungkan terus, karena kalau lihat perkembangan ya, bahwa pemerintah pun mulai memberi kelonggaran-kelonggaran ya. Artinya perlu kedisiplinan daripada kita ya. Ya memang ini harus kita dukung, harus kita ciptakan, dan mungkin harus semua sama-sama punya semangat untuk bagaimana khususnya kita di Bali dan di Indonesia umumnya bisa bebas dari COVID-19. Karena langkah setelah kita bebas dari COVID berkaitan lagi dengan negara lain. Nah, artinya minimal kalau kita di Indonesia atau di Bali ini bisa menciptakan atau memperkecil yang kena COVID, minimal event bisa berjalan. Ya. Event lokal ya, atau event kebersamaan, karena kaitannya kita ini dengan teman-teman yang lain, ada yang punya panggung, ada yang punya genset, semua nih
satu tim semua tidur sekarang kan. Tidur, Dan tiarap. artinya kita sangat berharap bahwa ini bisa balik secara perlahan. Yes. Ya. Jadi eventpreneur, jadi pengusaha-pengusaha event atau creative planner itu sebenarnya masih ada harapan. Iya. Cuma sekarang kan lagi tiarap ya. Nah, saya rasa teman-teman di sini kan ada banyak nih yang sebenarnya mungkin ada yang mau memulai usaha Iya. di event, cuma sudah duluan kena COVID-19 ya. Kita coba untuk berikan motivasi ke mereka. Jadi jangan nyerah dulu karena event sementara tiarap. Iya. Koyos kasih tips deh buat mereka yang sedang membangun usahanya. Mungkin kayak tadi Koyos bilang kan mungkin mereka baru bangun 3 bulan, 4 bulan lalu. Iya. Ya. Mungkin Koyos bisa kasih tips ke mereka untuk let's fight this COVID-19, let's fight this pandemic. Iya. Yang pasti mungkin saat sekarang jangan beli barang dulu. Jangan beli barang dulu. Jangan beli barang dulu. Dan yang kedua kita inventory peluang bisnis apa yang sangat kecil ada hubungannya dengan COVID-19. Karena kalau enggak nanti kita akan sulit di kedepannya. Ya. Artinya kita pilihlah. Mungkin bisa sementara mengalihkan profesi, bisa mengalihkan kegiatan bisnisnya ke bidang yang sangat berbeda, tapi dengan tim yang sama. Jadi artinya kita memberdayakan tim yang ada dengan kegiatan bisnis yang lain yang bisa mendapatkan income. Karena yang pasti kalau event, karena kita kaitannya sama event soalnya kan, event pasti nggak ada. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak ada konser seperti drive-in dan sebagainya, tapi kan itu sangat kecil ya, sangat kecil karena itu menyediakan tempat yang besar dan sebagainya dan mungkin jadi tiketnya mahal karena naik mobil nontonnya nggak bisa banyak kan. Iya. Artinya si event organizer atau yang bikin acara ini juga cost-nya jadi tinggi. Nah, sementara kita lihat mungkin sekarang daya beli orang kan menurun. Yes. Ya, jadi artinya berusahalah untuk kita cari peluang bisnis lain yang memperkecil hubungannya dengan urusan COVID ini. Sehingga dilakukan tapi dengan tanpa resiko yang tinggi. Gitu. So itu kawan-kawan semua ya, yang sudah mau memulai atau yang sudah memulai usaha event ini, eventpreneur kayak gitu ya, jangan berkecil hati. Ya, mungkin bisa ambil opportunity yang lain, jadi ambil jenis usaha yang lain dulu sambil tetap membangun usaha di eventpreneurship ini. Kita ke Bro Paulus sekarang nih. Nah, ini salah satu media agency yang lumayan tersohor nih dan sudah memulai usahanya sudah lama juga. Jadi kalau saya tanya nih, langganan keliling dunia bikinin iklan. Kita dengar ceritanya setelah yang satu ini. Oke, so filmmaking dan lain-lainnya itu memang hobi. Hobi. Dari awal sudah belajar filmmaking, film production. Saya dengar itu jauh-jauh sampai ke luar negeri ya. Nah, coba ceritain dong gimana bro itu. Belajarnya itu seperti apa, di mana? Yes. Saya sekolah, yang pertama saya sekolah di Australia, itu jurusannya Film and TV Production. Itu balik tahun 94 ya. Baliknya 94. Nah, maksudnya mulainya. Oh, flashback ke 94 ya. Flashback Oke. ke 94.
Itu saya sekolah film and TV production, diploma. Di sana saya juga zaman itu sih mungkin orang tua yang memberi anaknya sekolah film mungkin jarang juga ya. Jarang, pasti. Iya. Karena saya masih ingat di sekolah saya sendiri bidang multimedia itu tahun pertama. Ya, jadi baru sekali jurusan-jurusan multimedia seperti itu baru sekali dibentuk di kampus saya waktu itu. Kemudian saya selesai S2-nya di bidang media juga di Inggris gitu. S2 di Inggris. Ya. Inggris di mana? Di Middlesex University Itu di London. di London ya. London. Oke. Wah, itu sampai sejauh itu menuntut ilmu ya. Ya. Nah, ini kayak dukungan keluarga itu seperti apa? Ya ayah saya sangat suportif ya. Mungkin ayah saya juga backgroundnya dari industri kreatif. Jadi beliau punya percetakan dan saya juga jadi saksi mata bagaimana ayah saya zaman dulu waktu itu Photoshop masih 1.0. Ayah saya lihat dia sudah sangat mahir gitu zaman-zaman itu, dan saya masih ingat juga yang mengenalkan software editing sama saya, ayah saya. Dia sangat senang sama teknologi, dan dia pakai Premiere 1.0 gitu, saya masih ingat. Dan dia yang mengenalkan saya semua software ini, sampai saya sendiri mempunyai ketertarikan gitu. Itu berarti dari sisi keluarga sangat sportif ya. Nah, FEB ini kan berdiri kalau nggak salah tahun 97 ya. 97 ya, saya mulai pegang 97. Itu Berdiri 93. 93. Oh, gimana bentuk tim intinya awalnya? Oh, waktu dulu kan 93 itu ayah saya yang jadi FEB ini adalah unit bisnis dari usahanya dia. Dia mulai FEB ini dulu ya dengan kalau nggak salah dengan 3-4 orang. Kemudian waktu di zamannya itu ya beliau cukup menghasilkan karya-karya, mungkin kalau teman-teman ada yang ingat dulu video klip Yogyakarta yang zaman itu Club Project ya. Itu salah satu klip yang saya sampai sekarang juga lihat itu klip di YouTube. Banyak juga yang nonton. Kemudian Ruth Sahanaya, jadi zaman itu ayah saya banyak sekali membuat video klip. Cuman sempat memang ayah saya sakit keras, jadi vakum, perusahaannya menjadi vakum. Oleh sebab itu juga saya harus balik dari menuntaskan diploma saya balik dulu ke Bali. Waktu saya mulai di FEB, terus terang FEB waktu itu sudah tidak ada creative person. Saya hanya mulai FEB itu 97 dengan satu office boy. Jadi benar-benar tidak ada orang. Saya hanya ditemani office boy dan peralatan, equipment gitu. Dan dari sana saya mulai. Ayah berarti sosok yang kalau saya lihat berarti role modelnya. Dan sosok ayahnya gimana sih di pandangan Bro Paulus nih? Karena kan saya tahu tuh heboh yang kemarin masalah mobil Pajero-nya ya. Itu sudah masuk koyos, itu udah masuk barang klasik ya. Ya saya ini orangnya suportif lah. Dia lihat saya itu tidak memaksakan kehendak, dia lihat oh kamu talenta di sini ya dia dorong. Tapi waktu saya 97 itu masa sulit bagi keluarga kami karena ayah saya juga sakit kan. Sakit, benar-benar sakit, enggak bisa bangun gitu. Nah, di sana saya belajar untuk bisa meniru apa yang dia kerjakan ya, dan coba waktu itu sih saya simple, goalnya hanya untuk menjaga biar company ini juga berjalan. Selain FEB ada percetakan juga. Ya, di sana saya waktu masih sangat muda ya saya coba membantu sebagai anak aja gitu. Nah, FEB sendiri kan saya sering lihat itu kan buat video yang untuk klien-klien internasional, ya kan? Jadi punya rep office di luar negeri, di mana aja itu ya? Ya kita terregister di Singapura, company kita, dan juga karena klien kita juga banyak di Jakarta,
dan family business juga ada kantor di Jakarta, jadi kami punya representatif di Jakarta. Oke, di Jakarta dan di Singapura ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau tahu ya, untuk bisa sampai segitunya, jadi sampai dicari klien-klien internasional itu harus kayak gimana sih? Kita bikin bisnisnya itu kayak gimana sih? Jadi supaya dipercaya oleh klien-klien internasional, apalagi film making loh, film production loh, ini nggak susah. Ini nggak gampang loh, ini susah loh. Jadi kayak Bro Paulus mungkin Steven Spielberg-nya Bali ya. coba ceritain deh. Mungkin yang bisa saya ceritain apa ya? Yang saya mungkin bisa sharingkan, saya selalu berpikir satu adalah selalu setia sama hal kecil. Everything start from small. Koyos juga start from small. Kita juga start from small. Jadi saya hanya konsentrasi untuk bisa deliver good product. Ya, dan yang kedua saya selalu coba untuk memberi add value terhadap klien. Dalam hal ini ya karena kita sektor jasa, bagaimana karya kita ini klien ini benar-benar tersentuh. Kalau kami di iklan, di advertising ini, kalau kita bisa create good video tanpa bisa mendatangkan bisnis balik terhadap klien kita, sama juga bohong. Everybody can create beautiful video, but not everybody bisa meng-create satu tools, marketing tools yang powerful yang mendatangkan bisnis balik. Itu yang kami selalu deliver terhadap klien. Jadi klien ini juga appreciate. Kalau dia order ke kami bisa dia bisa mendapatkan bisnis yang balik. Oke, jadi harus ada added value-nya, ada nilai tambahnya ya. Ya. Nah bro, ini kalau di masa pandemi kayak begini, FEB sendiri itu kan masih sering ada CSR short movie, jadi CSR corporate social responsibility-nya. Itu kira-kira apa hidden message-nya di situ? Oh, yang pertama kenapa kita buat CSR, karena kita punya unit satu itu adalah unit kami punya channel namanya Bali Go Live. Oke. Di YouTube ada, di sosmed ada. Itu unit bisnis kami itu lahir dari kecintaan kita sama Bali. Jadi waktu itu saya diskusi sama tim inti, karena kita sudah bertahun-tahun kita meng-create dan syuting tentang materi Bali, dan kita banyak stock shot, beautiful stock shot. Terus kita gimana kita olah untuk Bali juga. Nah akhirnya kita membuatlah channel Bali Go Live. Setelah kita membuat channel Bali Go Live ini, di sanalah kami coba meng-capture culture of Bali. Ya kan? Kan slogan Bali ini tourism untuk berbasis budaya. Tapi kita jarang sekali memvisualkan budaya kita. Betul, Foto ada. betul. Oh. Memvisualkan tidak hanya memvisualkan syuting saja, tapi kita ada research-nya, kita cari arti tari legong ini artinya apa, tari ini kita cari, kita wawancara narasumber dan itu butuh effort juga. Of course itu juga butuh biaya juga, tapi kita mau lakuin ini, saya pikir kalau nggak kita siapa ya gitu. Ya coba kalau kita bisa ya sudah kita. Dan sampai saat ini ya tengah pandemik ini kru kita, tim kreatif kita tetap kreatif untuk menghasilkan video-video seperti itu gitu. Jadi kalau saya yang tangkep itu berupa ideas, ya creativity, ya kan. Jadi idenya segala macam itu berkaitan mungkin Dan dengan idealis. Nah sekarang kalau di masa pandemi kayak begini, kan banyak teman-teman kita pengusaha-pengusaha muda ya yang ingin tahu bagaimana sih tips-tipsnya supaya bisnis ini bisa bertahan. Jadi kayak ngadepin krisis seperti apa? Kira-kira indikatornya itu seperti apa bro? Dari pengalamannya bro? Untuk bertahan? Ya, bertahan mungkin berkembang. Oke. Kalau di kami, yang pertama kami jaga adalah yaitu tadi spirit creativity-nya. Yang tadi saya cerita bahwa jangan sampai kita kendor, kita turun, karena siapa yang keluar lebih cepat dan lebih bagus dari krisis ini, dia nanti bisa jadi pemenang gitu kan. Jadi spirit dari timnya kita jaga. Yang kedua, of course kami melahirkan produk-produk ya yang bisa relevan terhadap masa sekarang. Ya, dan contohnya kami sekarang banyak membantu terutama pemerintah untuk menghasilkan materi-materi untuk menyambut new normal.
gitu. Yes. Jadi materi konten-konten kreatif yang perlu dikomunikasikan terhadap masyarakat gitu. Jadi itu yang kami sedang lakukan sekarang untuk bisa tetap menjaga ya ibaratnya pekerjaan masuk ke dalam perusahaan kami. Dan ini kalau kita lihat kan sebenarnya kita perlu sinergi dan berkolaborasi sesama entrepreneur ya, sesama pengusaha kayak kita. Makanya saya terhormat sekali bisa hadir di sini ya, kita bisa ngobrol-ngobrol begini karena nanti setelah pandemi ini atau kita nggak tahu kapan selesainya ya, kita perlu kolaborasi. Jadi satu sama lain tuh harus mengisi. Dan ini stage yang berbeda dari sebelumnya, the next normalnya ya kan. Nah, saya tahu Bro Paulus juga jadi kita coba untuk ngumpulin pengusaha-pengusaha muda, ya kita cari inspirasi lainnya. Itu gimana menurut Bro, ada organisasi yang seperti itu? Bro kan juga salah satu ketua di CEO Bali, mungkin bisa jelasin boleh deh. Oh ya, ya kebetulan teman-teman kemarin ada organisasi namanya CEO Indonesia, ya itu didirikan 4 tahun lalu oleh CEO di Jakarta ya. Sekarang kami di bawah naungan kayak Ketua Dewan Pembina Pak Muldoko dan beberapa menteri di kabinet kita. Itu di sana spiritnya adalah dari networking dan juga filantropi. Nah, kebetulan teman-teman di Jakarta menunjuk saya pribadi untuk menjadi CEO di Bali, dan waktu kita ditunjuk dan kita menggerakkan bagaimana untuk CEO muda di Bali mendapatkan kesempatan lebih, gitu kan? Karena banyak sekali saya melihat opportunity bisnis datang dari luar Bali ya, investor-investor. Nah, saya kepingin CEO atau pemimpin perusahaan di Bali mendapat kesempatan yang pertama gitu. Ya, salah satunya ya Bro Tommy ini kan sekjen juga nih. Dia rendah hati aja nih, sebenarnya sekjen orang penting juga di organisasi CEO Bali. Ya. Oke, apa ininya? Apa poin positifnya deh? Kenapa sih harus ikut di CEO Bali itu, apa poin positifnya itu? Apa nanti kira-kira yang didapat dari teman-teman nih? Ya satu pasti kan kita ini networking. Itu penting. Jadi penting ya Bang Yos ya? saya interview ketuanya dulu nih. Jadi kasih tahu deh ke teman-teman kayak gimana coba networking apalagi. Ya networking, kemudian kita ada maksudnya tempat untuk kita juga melatih di dalam filantropi ya. Walaupun kita masih muda, of course kita perlu juga kan memberi. Yes. Kemudian juga yang penting itu nanti ada kita belajar ilmu, saling belajar ilmu adalah menjadi leader, menjadi inspirasi dan menjadi inisiator gitu. Ini yang kita ini harus lakukan, karena keberhasilan suatu negara kalau kita lihat itu adalah kelahiran wirausahawan yang banyak gitu. Bukan menghasilkan karyawan aja, tapi negara harus menghasilkan wirausahawan, yaitu CEO baru. Itu kerinduan saya pribadi dan Bro Tommy juga, saya believe. Dan networking is very important. Networking itu kita sangat harus lakukan gitu istilahnya. Saya sama Koyos, saya ini terus terang muridnya Koyos. Dari muda, kalau pekerjaan saya minta sama Koyos kasih saya kerjaan juga gitu. Dan sampai hari ini ya Koyos ya. Iya. Sampai hari ini kita bekerja sama dan saling hormat, saling respect. Yes. Dan of course saya juga harus jaga delivernya. Saya selalu jaga deliverables ke Koyos gitu, walaupun saya masuk di dalam, kadang di project kita kan bersama, ya kita jaga kualitas gitu. Dan itulah, tapi spiritnya asalnya dari networking. Yes. Nah ini kan kalau kita lihat ya, ini kayak Bro Paulus, Koyos ini pasti super sibuk. Gimana bagi waktunya sama keluarga nih? Mungkin Koyos bagi waktu sama keluarga di sela-sela kesibukannya, apalagi kalau orang event kita semua tahu itu totalitas, kita kayak nggak kenal waktu ya kan, Koyos ya. Ya gimana tipsnya bagi waktu dengan keluarga nih? Ya, bagi waktu sama keluarga pertama karena pekerjaan kita ya tanpa waktu, tanpa jam, ya. Ya mau nggak mau saling menyesuaikan lah.
saling menyesuaikan. Kalau pas nggak ada event ya kita bisa, walaupun bukan hari libur tapi event tidak ada kan, artinya itu kita bisa membagi dari situ. Walaupun kita di event ini kan kadang Sabtu Minggu banyak event, tapi ya relatif belakangan ya beberapa tahun ini saya lebih santai karena sudah ada yang ngurus ya, Sudah ada regenerasinya. ya sudah ada regenerasi anak-anak saya, sehingga nggak terlalu ada kesulitan. Bro gimana bro? Sudah ada regenerasi bro? Belum. Anakku masih kecil. Gimana bagi Tapi, waktunya? Saya rasa work smart ya, itu Work kuncinya. smart. Ya, work smart dan juga berani, maksudnya konsentrasi untuk membentuk tim yang bagus, ya kan? Big vision itu nggak bisa di-achieve oleh Superman, one person. I'm not a Superman. Not a one man show. Not one man show gitu. Jadi saya sih puji Tuhan mempunyai staff yang luar biasa, teman-teman bekerja yang luar biasa, dan kita konsentrasi untuk membangun itu, ya. Jadi ketika kita mempunyai tim, saya juga nggak senang juga kalau tim saya juga nggak punya waktu untuk keluarganya. Jadi ya work smart dan masing-masing individunya bisa work very efficient di setiap project. Dan saya juga selalu ngatur kalau saya lihat si A terlalu banyak sudah loadnya, saya shifting gitu. Karena juga saya nggak mau burn out pribadi itu dan nggak punya waktu. At the end of the day, it's not about the money, it's about the relationship sama family kan. Bisa nggak kasih kita ya yang lagi nonton ini tiga kata yang apalagi pelaku industri kreatif seperti kita ini, creative planner, ya creative entrepreneur, tiga kata yang membedakan kita dengan yang lain. Coba bro dulu, apa tiga kata value tadi mungkin apa yang ngebedain kita, jadi kita punya satu nilai tambah, jadi orang bisa ngeliat oke, ini ada value-nya begini, kenapa saya harus ke sini, kenapa saya harus ke situ, kayak gitu. Tiga kata. Kalau yang saya believe itu everything start from leadership. Leadership. Ya, terus yang kedua kita harus menjadi di creative entrepreneurship ini adalah menjadi inspirator. Inspirator. Ya, kita maksudnya sebagai pemimpin jangan berhenti untuk berkarya dan mempunyai pemikiran-pemikiran gitu. Ya kan, punya ide-ide, mau nggak mau harus belajar terus gitu. Terus yang ketiga, inisiator, harus berani, action dulu. Dan ya seperti ini saya senang banget studio ini kan mulai dulu gitu. Iya, jangan ngomong, oh harusnya buat harusnya gitu kan. Nggak action gitu. Oke. Ya. Leadership, inspirator, inisiator. Ko, gimana Ko? Buat ini Ko, buat teman-teman kita nih. Iya, kalau saya pikir kita jangan cepat menyerah karena pasti ada jalan. Oke, jangan cepat menyerah karena pasti ada jalan. Itu lebih dari tiga kata. Jadi bonus ya. Iya. Oke, so guys, mungkin kita cek lagi. Bro Denny belum ready. Oke, kalau kita lihat ini, kita kan di Bali ya. Nah, kita di Bali. Ada nggak alasan tertentu kenapa stay di Bali? Kenapa kalau untuk ngembangin ini apa harus tinggal di Jakarta atau harus tinggal di mana gitu kalau untuk mau ngembangin bisnis kita? Karena pertanyaan itu banyak ke saya juga. Gitu. Kan di Bali nih, tapi kita nanganin eventnya kan di luar kota, bisa Jakarta, Singapura, Malaysia, padahal kita stay di Bali. Perlu nggak itu? Menurut Koyos gimana? Ya, sekarang sih karena teknologi komunikasi udah luar biasa, kemudian juga secara fisik Jakarta, Bali mau kemana saja juga kan sekarang sangat mudah ya. Jadi sebetulnya udah nggak ada masalah, nggak ada hambatan masalah kita base ya dimanapun juga. Oke, nggak masalah ya, apalagi sekarang dunia sudah digital, jadi nomaden, ya kan kita nggak masalah ya. Ya, sekarang jauh jadi dekat. Kan? Jauh jadi dekat, ada digital media, gampang. Bro gimana bro? Karena dulu kan saya dengar, waktu lalu saya dengar ada yang kayak work from Bali, ya kan? Gimana, perlu nggak itu kita hijrah atau gimana? Apa bisa dimanapun kita, dan pengaruh bisnisnya loh? Ya, saya rasa sih sekalian promosi tentang Bali ya.
Kalau saya ditanyain mau tinggal di mana di dunia ini, ya mungkin saya jawab sih di Bali. Di Bali. Iya. Saya di awal karir banyak sekali yang mengatakan sama saya harusnya pindah ke Jakarta. Saya lihat iya, memang di Jakarta mungkin bidang saya ya advertising lebih besar. Tapi it depends ya. Saya sih mengutamakan bagaimana keluarga saya gitu. Nah, keluarga saya terutama anak-anak saya grow up, dia terekspos dengan kehidupan modern ya, di Bali cukup modern ya, bukan terbelakang, enggak juga, malah sini banyak orang-orang bule yang membawa pengaruh yang positif. Tapi terekspos internasional. Itu anak saya ya, saya putuskan untuk besarkan di Bali. Jadi saya lebih konsentrasi ke keluarganya saya dulu gitu. Nah, bisnisnya seperti yang Koyos bilang, ya dengan teknologi semua bisa dilakukan, dan again balik lagi dengan skill management, we can do it gitu. Ya kan? Kalau kita punya managerial skill yang bagus, I think the unit business mau di Jakarta mau di mana, we can do it gitu. Ya, it's about the system yang kita harus mengerti dan bisa mengimplementasikan dengan baik. Oke. Tadi berapa lama udah company? Kalau saya mulai dari 97. Jadi berapa lama itu ya? 20 Ya, 20 berapa tahun itu? 97 berapa? 23 ya. 23 tahun. Kalau Koyos? Ya, dari tahun berapa ya? 2003 kira-kira gitu. 2003, berarti 17 tahun ya? Di Bali ya Pak? Di Bali ya. Di Bali, 17 tahun. Sebelumnya Koyos Jakarta udah Ya, lama pokoknya banget. Sudah lama banget. sekitar Ya, segitu. karena kita lihat kan sebenarnya company itu tolak ukurnya itu kalau udah lebih dari 10 tahun. Baru mungkin dia bisa stabil gitu. Karena banyak sekali company yang dia di bawah 10 tahun itu kurang bisa berkembang. Ya. Jadi mungkin sudah lama ya. Oke, teman-teman. Jadi kita coba hubungkan dengan salah satu creative entrepreneur yang ada di Jakarta saat ini. Jadi ada sahabat saya ini, Mas Denny Darko. Bisa dengar nggak Mas Denny? Halo Bli, apa kabar? Halo. Pak Paulus. Halo. Halo Pak Yos. Ya. Oke, so Mas Denny, thank you udah bisa. Sebentar, saya cek mikrofon yang berbeda ya sebentar. Oke. Soalnya suaranya agak kecil di sini. Oke. Yes, Bli. Oke. So, Mas Denny, Ya. thank you udah bergabung sama kita, ya. Nah, kita lagi bahas tentang boundaries yang berbeda tapi satu lini di creative entrepreneur, dan Mas Denny ini kan semua tahu Mas Denny ini seorang yang sangat kreatif, jadi penuh ide kreativitas ya. Seorang Terima kasih, Bli. ya magician ya kan, scene animator, terus terakhir ini juga dikenal fortune teller atau peramal. Ya, kenapa sih Mas Denny kok bisa multi talented kayak gitu? Sebenarnya lebih ke penasaran terus mempelajari sesuatu. Mungkin seperti tadi sudah disampaikan juga, kalau beberapa narasumber kita yang lain ini kan latar belakangnya sebenarnya berbeda dari sekolah hukum dan sebagainya. Dan ya saya sebenarnya menilik itu tuh pengen belajar sesuatu yang berbeda dari apa yang saya tekuni waktu kuliah dulu. Dan ternyata memang nggak sesusah itu memang untuk mempelajari sesuatu. Yang penting kita punya waktu dan kita serius, Bli. Dan tantangannya adalah bagaimana cara kita memberikan apapun yang pengen kita sampaikan itu dengan cara yang ini tadi, yang baru saya pelajari ini tadi. Nah, tapi memang ia membutuhkan beberapa waktu agak lama, tapi untungnya dengan kondisi seperti itu, saat seperti sekarang ini menyelamatkan saya, sehingga saya masih akan bisa punya beberapa source of income yang kecil-kecil, tapi buat pengusaha kecil seperti saya ini sangat membantu. Oke, Mas Denny. Ini kan kalau saya lihat kan ya, tadi itu ada video ramalan tentang pandemi COVID-19 ini. So, what do you think about the pandemic and the effect for all of the entrepreneurs here? Pandemi ini sebenarnya endingnya nanti kita memang harus hidup berdampingan, Bli. Seperti
halnya kita sekarang ini hidup berdampingan dengan cacar air, dengan HIV virus dan sebagainya. Hingga apa yang harus kita lakukan adalah memang berusaha sesehat mungkin dan sebisa mungkin menghindari epicentrum penyebarannya itu tadi. Nah, cuman waktu awal penyebaran memang terjadi satu penyebaran yang tidak terkendali yang ya saat itu kita memang diharuskan melakukan karantina. Nah, sekarang ini memang kita memasuki PSBB yang berskala mulai direlaksasi dan saya pikir ini seperti yang kalau dilihat di video YouTube saya ramalkan mulai menurun di tengah Juni menuju ke akhir dan memang seperti itu. Tapi kalau virusnya sendiri sih, saya pikir itu memang nggak akan pernah hilang sama sekali. Itu memang tetap ada. Jadi memang kitanya yang harus beradaptasi dengan virus itu tadi. Ya, so kitanya bagaimana bisa dealing dengan virus itu, beradaptasi dengan virus itu. Ya, berdamai gitu ya. Betul. Beradaptasi. Iya. So ini Mas Denny di Darko Enterprise ini, itu kebentuk tahun Iya. 2009 kan? Nah, sudah Iya, betul. berapa lini creativity hingga saat ini? Jadi apa aja itu? Jadi Mas Denny ini ya. Yang pernah dikerjakan basically semuanya tetap koridornya adalah misteri. Nah, agak nyimpang sedikit memang saat saya melakukan art performing. Tapi art performing pun sebenarnya memang ada latar belakang dari kuliah dulu saya memang S1 dan S2-nya di seni rupa di Bandung. Nah, itu yang memang mendasari saya untuk membuat sesuatu yang berbeda dan harapannya sih bisa memberikan beberapa hal yang walaupun ini kelihatan berbeda tapi sebenarnya koridornya sama. Jadi ya selain sorry Bli, ini kepala anak saya kebentur. Bawa sini. Sebentar. Sorry sebentar. Darren ini ya? dia. Darren gimana kabarnya itu? Kena ujungnya. Darah nggak? Sorry sebentar. Boleh mute sebentar. Ini anak saya soalnya jatuh. Bentar ya. Oke. Jadi saya kenal sama Denny Darko itu udah lama. Udah 10 tahun lebih kalau nggak salah. Ya, jadi saya pernah karena dia keren banget untuk kreativitasnya tinggi sekali. Jadi saya pernah ulang tahun sekali dikasih hadiah surprise. Itu ada lukisan glitter cukup besar. Dia kirim langsung dari Bandung kalau nggak salah, dan dibuat sendiri waktu itu. Jadi udah lama dan kalau kita ada event atau apa, banyak ide yang disumbangkan sama Denny Darko. Jadi dalam usia muda dia kreativitasnya tinggi, terus sampai sekarang kan juga masih eksis ya. Sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan untuk Mas Denny ya, tapi mungkin Darren lagi accident di situ ya. So kita beralih lagi ke studio. Oke, so kita ada sesi. Di sini sesinya namanya adu jotos. Tahu nggak adu jotos, Koyos? Iya. Bro, apa adu jotos? Fisik apa? Adu jotos itu adu jawaban bareng Tommy Sujana. Jadi memang tim kita selalu ada bikin idenya kayak gitu. Ini saya kasih pertanyaan, ya. Nanti yang bisa jawab langsung jawab. Jadi dapat skornya. Pertanyaannya nggak susah-susah amat, nggak gampang-gampang juga. Jadi kita mau lihat ini, ya, antara Bro Paulus sama Koyos, kira-kira kayak gimana nih cara pandangnya dari pertanyaan-pertanyaan saya ini. Sebenarnya nggak terlalu susah, nggak gampang juga, ya. Tapi actually ini receh sebenarnya. Pertanyaan pertama. Koyos siap, Koyos? Ya, siap. Kita jawab ke Jawab Bro, langsung. atau Iya, ke jawab kalian? langsung, jawab ke Oh, sini. jawab. Pertanyaan pertama ya. Bisnis kita kan sering berkaitan sama lighting. Ya kan? Kayak tadi Bro Paulus kirimin kita lighting ke studio kita nih. Jadi studio kita tambah cerah ini. Lighting. Nah, kalau di sisi antiknya, Koyos kan sering nih koleksi antik kan. Saya juga suka antik kebetulan. Lighting itu lampu antik identik sama jin loh. Ya kan? Jadi kayak digosok-gosok keluar jin gitu kan. Pertanyaannya, apa yang paling ditakutin sama jin? Bro, jawab bro. Apa yang paling ditakutin sama jin? Terang. Apa? Terang. Terang. Enggak. Ditakutin ayat itu, ayat Tuhan, ayat apa namanya, kitab gitu. Enggak. Ayo, tahu nggak jawabannya? Enggak. Yang paling ditakutin sama jin, tukang jari. Kenapa? Tukang jari. Kenapa? Tahu nggak? Enggak. Tukang jari itu sering ada tulisan,
Di sini terima permakjin. Salah spelling itu. Berarti masih 0-0. Pertanyaan kedua. Ini matematika sekarang. Pertanyaan kedua matematika. Kita di level entrepreneur. Pasti sudah biasa hitung-hitungan. Jago malah hitung-hitungan ya. Kan kita tahu hitung-hitungan, costing, apa segala macam gitu ya. Ini matematika. Kakak umurnya 4 tahun. Oke. Umur adik setengah umur kakak. Saya ulang. Kakak umurnya 4 tahun. Umur adik setengah umur kakak. Nanti kalau kakak umurnya 100 tahun, umur adik berapa? Ya, 50. 50. Bro, berapa bro? Enggak dong. Berapa tadi? 4, itu 4 ya? Nah, Saya ulang. Kakak umurnya 4 tahun. Adik 98. 98. Mana jawaban benar? Hah? 98. So, Iya. 1-0 buat bro. 98 dong. Jadi umur kakak kan 4 tahun, umur adik setengahnya. Adik kan umurnya 2 tahun berarti. Selisih 2 tahun ya. Selisih Kalau 2 kakak tahun. 100 tahun, berarti si adik 98. Masih ada kesempatan satu lagi pertanyaan. Koyo seharusnya disuruh neliti mobil antik. Iya, Jangan ke mobil itu. antik. Satu lagi pertanyaan yang terakhir nih. Yang terakhir nih. Orang di mana-mana lagi bicara tentang pandemi. Ya kan? Kita pun lagi bahas pandemi. Jadi orang di mana-mana lagi bicara tentang pandemi. Apa sih yang ada di akhir pandemi? Di akhir pandemi, Yes. pernyataan selesai pandemi. Jadi kalau teman-teman kita lihat ini ya, cara pikirnya kreatif entrepreneur seperti apa. Sekali lagi ya, Koyos masih bisa ngejar skornya loh. Jadi orang kan di mana-mana bicara pandemi, ya kan? Kita pun lagi bahas pandemi. Nah, apa sih yang ada di akhir pandemi? Apa Koyos? Aku udah jawab Koyos. Apa sih yang ada di akhir pandemi? Apa Koyos? Apa? Dari tulisannya I gitu. Yes! Wow, keren! Apa itu? Kalah lu bro. Apa tuh? Di akhir pandemi, coba gimana tulis pandemi coba? Terus I gitu. Yes, huruf I. Itu jagonya tuh. Ya walaupun Oke. apa namanya, kita bisa lihat senior pengalamannya tinggi. Satu sama. Iya, satu sama, skornya sama. Oke, guys, kita cek lagi. Bro Denny belum ready ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya, Darren situ ya. Oke. Ini karena tadi kan saya bertanya banyak ya di sesi kita supaya fair. Nah, masing-masing dari tamu-tamunya itu dikasih kesempatan buat nanya ke saya satu pertanyaan, any kind of question. Jadi dikasih kesempatan untuk nanya ke saya. Oh, saya mau nanya. Kalau mau revenge ini boleh. Apa bro? Kasih senior dulu, lu jangan jawab iya, dulu, iya, jangan iya. nanya dulu. Iya, Koyos iya, dulu. senior dulu. Go, please go. Pertanyaan saya buat Bung Tommy, bagaimana menjalankan Penom ini di saat pandemi sekarang? Oke, ini berarti Baik banget pertanyaannya. Baik banget itu Koyos, harusnya lebih ini pertanyaannya masih ini Koyos, masih Baik belum babak belur ini. Iya. Jadi kalau di sisi pandemi ini, saya rasa kan kita di bisnis kita sudah babak belur sekali ya. Nah, kita perlu yang namanya suatu yang baru, inovasi. Jadi kalau saya selalu berusaha untuk menggaungkan perusahaan yang kuat, itu perusahaan yang punya 4 hal. Pertama itu tim. Jadi timnya harus kuat, timnya punya rasa yang sama. Jadi ada ikatan kekeluargaan. Jadi kayak kita di tim kita udah kayak keluarga. Sama kayak tadi Bro Paulus juga jelasin kayak gitu, Koyos juga jelasin. Tim itu aset, ya kan? Jadi tim itu benar-benar kita bina. Kedua, organization. Jadi organization itu ada bentuk strukturnya. Jadi yang struktur ini punya job description yang jelas. Jadi di bagian apa mereka bekerja sudah ada profesionalismenya. Nah, ketiga itu innovation.
Jadi company kayak kita, orang-orang kreatif kayak kita, kalau kita, ya tapi kita lahirnya udah kreatif ya. Iya. Kalau kita nggak kreatif, udah pasti mati. Jadi innovation. Innovation artinya innovate more in technology. Kalau yang dari Venom lakukan sekarang, itu sedang gembar-gembornya dengan virtual studionya, virtual eventnya. Kita undang orang-orang hebat datang ke sini untuk berbagi pengalaman, sharing sesama kita, kayak gitu. Jadi ada innovation yang lebih ke teknologi. Jadi event-event pun kayak tadi Koyo sudah jelasin banget dan saya kayak kena banget. Jadi kita invest di akhir tahun lalu gitu kan. Iya. Terus sekarang nggak kepake tuh barang. Mungkin tahun depan itu barang udah mati. Jadi kita ada loss di situ. Tapi kita harus terus update, innovate di teknologi kayak gitu. Yang terakhir 4 itu culture, budaya kerja. Jadi kalau kita tanamkan budaya kerja di company kita, itu ada budaya kerja yang benar-benar sudah mengakar. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk dikurangi. Jadi punya budaya kerja yang baik. Karena kalau budaya kerjanya sudah baik, saat ada tim baru join, itu sudah ngikut dengan budaya kerja kita. Jadi ada 4 itu. Dan kalau sekarang di sisi pandemi ini, kita lebih ke innovation-nya tadi. Jadi innovation dan ini masih cari nih kok. Makanya saya undang Koyos di sini nih buat sharing-sharing nih Koyos. Gitu. Bro, Oke. Saya ada pertanyaan. ini udah ini deg-degan ini. Enggak lah. Jangan tanya aneh-aneh lo ya. Enggak. Ini kan pasti berguna untuk yang nonton nih. Ini banyak yang nonton ya? Banyak ya? Sekarang kan Bro Tommy ini lahir sebagai pengusaha dari Bali. Ya kan? Saya juga kelahiran Bali. Nah, kasih tips biar bisa teman-teman dengar apa tipsnya. Biasanya nih kita lahir dari Bali ya, apalagi kita ada istilah adat Bali. Ini saya sering sekali dengar. Udahlah jangan terlalu nonjol gitu. Karena pakai ewuhnya besar ya. Padahal di dunia sekarang ini kita harus tampil, harus juga jadi leader gitu. Saya sering diadu sama orang luar negeri dan lain-lain untuk pitching. Bagaimana Bro Tommy ini? Saya tahu Bro Tommy ini lahir dari Bali. Tipsnya sebagai orang Bali mengalahkan paradigma bahwa orang Bali secondary harus jadi kelas dunia. Ayo Bro Tommy. Wah, ini Top. berat ini. Jadi ya kalau kita balik lagi, memang orang Bali itu biasanya humble. Iya. Ada satu apa kayak di Bali ada tagline-nya, dengaden awak bisa, Ya. depang anaknya ngadanin. Ya. Itu kan kadang sudah dididik sama orang tua. Ya. Jadi kalau saya jelaskan, saya translatekan ke Indonesia, dengaden awak bisa, depang anaknya ngadanin, saya translatekan itu jangan menganggap dirimu itu bisa. Biar orang lain yang menamai, biar orang lain yang menilai kayak Ya. gitu. Nah, itu memang sudah diajarkan dari awal. Jadi dari kecil itu sudah biasa dan itu ada lagunya malah. Nah, cuma sekarang memang kayak tadi kata Bro Paulus, kita sekarang harus lebih tampil. Jadi memang harus lebih Berani. terbuka. Terbuka. Jadi mindsetnya itu harus lebih terbuka. Jadi kalau saya bicara di sini sih mindset sebenarnya. Ya. Ada satu kalimat yang saya suka banget, jadi saya arrange sendiri. Waktu lalu end of year kemarin, tim saya kasih saya hadiah. Saya sering dikasih hadiah nih sama tim saya. Jadi ada hadiah end of year kemarin. Itu kalimat yang saya sering ucapkan. If you want to change your future, change your mindset, change your habit. Jadi ada kata change di sini, perubahan. Jadi kalau mau masa depan kita berubah, masa depan saya bicarakan di sini yaitu tadi misalnya generasi muda Bali. Ya, kalau mau masa depan kita berubah, ya, soalnya Bali kan sekarang memang kita pariwisata yang sangat menonjol. Tapi sekarang di wabah pandemi ini, di pandemi COVID-19 ini, kan kita bisa ngelihat, there are other kind of business outside there that we can develop, kan gitu. Jadi bukan cuma tourism. Jadi kan ada sektor pertanian, ya, perkebunan dan banyak lainnya yang kita bisa garap sebenarnya, bisa kita kembangkan sebenarnya. Ya. Jadi mindset. If you want to change the future, change your mindset, change your habit. Mindset itu pola pikir, cara pandang. Yang paling perlu kita rubah di awal adalah mindset, cara pandang. Kita harus open, ya, lihat dunia lebih luas lagi. Networkingnya tadi Koyos juga udah jelasin.
poin utama sebenarnya kita buka satu bisnis, merintis bisnis itu networking, betul nggak kok? Jadi memang networking dan habits itu kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, kita eliminasi, kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan bagus, bergaul dengan orang-orang yang tepat. Jadi kita lihat habitnya seperti apa, ya kita adopt and adapt, kayak gitu. Jadi kalau buat ya anak-anak muda sih mungkin itu yang bisa saya I think sampaikan. it's good answer ya. Ya. Karena kita penting melahirkan wirausaha di Bali ini, gitu. Karena kita harus memimpin anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur di Bali. Baru Bali bisa berubah. Boleh nggak aku nanya? Lagi? Lagi dong. Wah, ini maruk ya nih. Ini di- Koyos sekarang nggak mau nanya lagi, Koyos? Enggak cukup. mumpung ini memanfaatkan kok ya. Nah, ini jawabannya cepet ya. Nah, Oke. 5 pertanyaan. Waduh, kok banyak banget. Ya tapi cepet jawab. Oke. Babi guling atau pasta? Babi guling. Mercedes atau Harley Davidson? Saya punya Mercy tapi saya pilih Harley. Pilih Harley motor. Nah, oke. Karena saya suka motor. Oke, terus? Kemudian ya 3 aja dah. Gak usah 5, kasihan. Venom event atau istri? Istri jauh. Oh, bener ya. Siaran langsung istri ya. Istri. Sip. Saya kemana-mana sama istri saya loh. Iya tahu. Tahu. Nah inilah sosok pengusaha yang apa namanya bisa jadikan contoh ya bisnisnya sukses, family-nya juga gitu kan. Ya, itu yang kita harus seimbangkan. Ya itu Sebentar, kok. Oh, Denny Darko is back. Oke, Ya. oke. Coba kita connect ke Denny Darko lagi nih. Mas Denny? Ini beneran ya kayak magician nih. Tiba-tiba ngilang terus muncul lagi nih. Halo Bli. Yes, gimana Darren? Baik-baik aja? Udah nggak apa-apa ya. Tadi soalnya sudut meja dan di depan mata Waduh. saya ini di meja saya di dapur. Ini saya kan Waduh. live-nya di dapur agak minggir. Tapi anak cowok ya biarin ya. Kita juga dulu cowok kan pasti nakal kan. Harus jatuh, harus luka. Iya. Ya kan? Nah, Mas Denny ini Gimana Bli melanjutkan tadi? yes. Ini kan lagi kumpul nih kita creative entrepreneur lah ya. Jadi Iya. saya rasa kita inline di sini. Nah, ini lagi pandemi ini. Saya singkat aja supaya waktunya nggak terlalu banyak juga nih. Lagi pandemi seperti ini, mungkin Mas Denny ada yang bisa disampaikan nggak buat teman-teman ya yang sedang bergerak di bisnis yang sama, bergerak di industri yang sama, supaya mereka punya motivasi, ya, supaya mereka punya solusi nih. Kira-kira seperti apa nih, Mas Denny? Simpel saja Bli. Ini gengsi ditaruh di sini, terus kita hadapi. Wih, itu Sudah keren. itu aja. Kadang-kadang kita masih punya gengsi untuk udah tenang aja kita tunggu, ini pasti akan lewat. Kita siap-siap aja, kita diam di rumah aja. Ini saya kasih tahu ini nggak akan lewat. Jadi ini akan selalu bersama kita. Jadi either kita adapt atau kita akan ya sirna, udah musnah. Intinya itu. Mau sebesar apapun, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Itu keren loh. Ini gengsi, ya. Pindahin dulu, buang dulu gengsi jauh-jauh ya. Kita jalanin apa aja yang ada gitu ya. Iya, soalnya Beli Tommy juga sekarang jualan burger, jualan istilahnya semua harus kita lakukan. Ya. Kita bukan artinya mulai dari nol ya, karena pengalaman kita, semangat kita, teamwork dan connection kita itu nggak mungkin akan bisa di restart. Yang harus di restart saya pikir sih semangat kita ini. Yes. Dan saya pikir ini sebenarnya saat yang positif sekali karena di restartnya seluruh dunia Beli. Jadi seakan-akan kita ini dikasih kesempatan untuk sekali lagi mulai dari nol, tapi bersama-sama. Dan kalau nggak sekarang ini, saya pikir saya juga mana mungkin akan bisa satu acara, satu kursi duduk bareng orang-orang hebat di Bali seperti sekarang ini. Mas Denny kan masuk ke digital entrepreneurship juga. Bisa nggak itu kasih gambaran deh? Karena sekarang kan orang-orang semua Tentang YouTube. ya boleh YouTube ya, karena semua orang sekarang kan lebih cenderung ke era digital ya.
Ya kan kita pun Iya, sekarang kayak sebenarnya bukan digital, Bri. Kalau digital sebenarnya sudah ada sejak mungkin 20 tahun yang lalu digital itu sudah ada. Tapi keharusan memakainya itu sepertinya sekarang ini adalah saat yang kita sudah nggak bisa pilih-pilih lagi. Jadi kalau mengutip salah seorang, dia ini seorang digital entrepreneur, saya lihat di Facebook dan beberapa kanal namanya Gary V. Dia tuh bilang kalau saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita ini kalau bisa memborbardir dengan konten. Jadi sebisa mungkin kita itu ada sebanyak mungkin selama mungkin di sosial media dan di digital world itu tadi. Bahkan dia bilang kalau kita punya IG, Instagram, dia bilang at least do 25 IG story. Dia bilang seperti itu. Dan dia bilang apa saja lakukan. Apapun, shoot aja. Karena kadang kita berpikir konten itu harus keren, harus ada lighting dan sebagainya. Nah, dia sampaikan bahwa apapun itu konten. Bahkan saat kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu nggak berguna, itu sebenarnya saat itu juga kita terkonek dengan dunia. Dan saat itu juga kesempatan itu menanti kita. Jadi sepertinya memang ini saat yang bukan saat yang tepat, tapi keharusan untuk kita melakukan seperti itu. Saya pun masih belajar dan berusaha sekali karena ya walaupun mungkin di antara yang ada di sini saya paling muda nih, tapi ini juga paling susah nih saya adaptasi caranya. Kira-kira kalau itu seperti itu, dan saya coba untuk di YouTube ini juga setiap hari upload satu karena memang intinya tidak hanya dari kualitas konten tetapi dari keteraturan kita itu tadi untuk selalu terkoneksi dengan orang-orang yang nantinya ini berpotensi untuk menggunakan jasa kita. Kira-kira begitu. Mas Denny kasih gambaran dong tentang YouTube tadi kayak gimana sih gitu loh. Kasih gambaran kalau misalnya untuk YouTuber atau misalnya apa ya mungkin teman-teman kita yang lagi nonton ini mau lihat sisi kreativitas, jadi semakin banyak YouTuber kan semakin keren. Kasih gambaran ke mereka untuk jadi YouTuber itu seperti apa? Oke, yang pertama kita harus tahu kalau YouTube ini free. Jadi berpikirnya nggak usah kita bikin konten yang keren ya, tapi intinya adalah selalu membuat konten. Jadi mungkin seperti kalau dulu anak perempuan remaja punya diary seperti itu. Nah, kita login aja setiap saat dan kita upload. Nah, dengan kita memperbanyak konten itu tadi, otomatis nantinya kita juga akan belajar cara memperbaiki konten itu seperti apa, dan cara untuk menghiasnya sehingga itu lebih menarik. Tapi overall sebenarnya YouTube ini adalah sarana penyimpanan video dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas di sini adalah kita nggak diminta untuk membayar. Saya so far sudah 600-an lebih video, dan ya itu nggak ada satu admission yang saya harus bayar, malah saya mendapatkan uang di situ. Nah, kemudian orang bertanya bagaimana cara mendapatkan uang di sini, karena YouTube sendiri ini adalah perusahaan yang juga dipunyai oleh Google. Kita bekerja sama dengan Google AdSense sehingga konten yang kita unggah di kanal YouTube ini, jika itu ditonton oleh orang, maka jika ternyata kita sudah eligible untuk bisa dimonetize, maka akan bisa dipasang iklan, dan setiap viewers itu artinya akan menyumbangkan dolar kepada kita. Nah, syarat yang diperlukan agar kita eligible untuk bisa dimonetize itu adalah 1.000 subscriber atau pengikut atau pelanggan, dan 4.000 jam tayang. Jadi sih di sini saya pikir kalau ternyata orang-orang ini bisa mengupload video sebanyak mungkin dimanapun, itu akan menjadi satu satu opportunity untuk kita mendapatkan satu penghasilan yang saya bilang sih nggak sedikit. Apalagi kalau di Bali ini pemandangannya indah, budayanya juga membuat orang jadi penasaran. Saya pikir itu benar-benar bank of content yang besar sekali yang bisa diambil, dan dengan satu kreativitas yang saya pikir nggak usah terlalu kreatif, kita tinggal upload pun itu akan menarik orang-orang untuk menonton. Apalagi di kala seperti sekarang ini, orang-orang tuh kangen banget pergi ke Bali, pengen banget berlibur seperti dulu, tapi kan perkaranya ini belum dibuka semuanya. Nah, kalau sekarang ini, terutama buat teman-teman di Bali, segera membuat konten YouTube untuk di-upload di kanal YouTube mereka, dan sebanyak mungkin, saya sih yakin ini adalah satu opportunity activities dan satu penghasilan yang menanti. Kira-kira begitu. Oke. Di sini kan hadir ada Koyos dan Bro Paulus nih. Ya, dan Pak Paulus. Yes. Mas Denny mau tanya sesuatu, saya kasih kesempatan. Jadi sambil atur jarak, atau misalnya Koyos atau Bro mau tanya ke Mas Denny Darko juga bisa. Ini dah networking tuh kayak gini lah, pokoknya bebas dah. Mungkin Mas Denny dulu.
Pertanyaan saya sebenarnya sama kedua orang hebat ini. Pertanyaannya simple dan ini juga banyak ditanyakan kepada saya, terutama karena memang penonton saya ini kebanyakan usianya itu antara mungkin 18 tahun hingga 35-40 tahun. Nah, pertanyaannya sebenarnya simpel, kalau seandainya Anda semua saat ini usianya baru 22-23 tahun, dengan kondisi seperti sekarang harus memulai lagi dari awal, kira-kira mindset apa yang diperlukan dan akan memulai bisnis apa? Kira-kira itu aja. Keren. Ko, jawab dulu Ko. Ya, kalau kita anggap sekarang kita masih di usia seperti itu, ya mungkin pasti cari peluang yang sifatnya jasa. Jasa. Ya, jasa karena di saat-saat seperti sekarang ini kan yang paling penting adalah jangan mengeluarkan uang yang tidak perlu. Cash flow-nya Iya. dijaga. Oke. Itu Mas Denny. Jasa ya, oke. Jadi sebenarnya masih tetap ini ya, sama dengan yang kita lakukan saat ini. Ya, Dan ya itu saya pikir sih sesuatu yang kalau mungkin kita harus memproduksi sesuatu dan ternyata nanti ini harus memikirkan cara. Kalau jasa itu kan seperti kita bisa menunggu orang mempergunakan jasa kita baru saat itu bisa dilakukan ya. Itu mungkin dari Pak Yos itu tadi. Kalau Pak Paulus seperti apa kira-kira Pak? Kalau saya balik lagi ke umur 22 sekarang, Sekarang umurnya berapa? Jangan-jangan umurnya 23 nih. dan melihat Umurnya 22 mungkin udah ketiga kali tapi Pak. Iya, siap. Dan melihat situasi pandemik ini, belajar dari situasi ini, kalau saya punya time capsule, mungkin saya mau industri food dan kombinasi sama digital. Nah, itu yang saya lihat itu susah tergoyahkan gitu. Karena orang yang tetap makan gitu kan. Kebutuhan primer dan tapi harus dikombinasi dengan digital, aksesibilitas untuk mengorder makanan kita, produk kita digital, tapi makanannya ini juga dari masak sampai deliver harus kualitinya terjaga itu. Itu saya lihat nanti ke depannya kalau bisa itu sih bagus gitu. Opportunity. Jadi jenis makanan tuh opportunity. New opportunity itu Mas Denny. Tapi luar biasa beli tadi. Dan itu udah dilakukan sama seorang Tommy Sujana ini. Kayaknya dua itu tadi. Iya, Jasa dan makanan. Top. Tapi makanannya belum sampai segitu. Tapi nantilah mungkin. Tapi udah dimulai kan beli. Nah tapi beli Tommy gimana jawabannya? Kalau usianya sekarang 22, apa yang akan dilakukan? 22 ya. Paling ya saya sih enjoy dengan keadaan ini sih yang sekarang. Tapi kalau misalnya disuruh balik ke situ, saya lebih ke sisi yang sifatnya bangun SDM ya, training, development. Training ya? Ya, karena tagline di company kita aja build event dan build people. Jadi saya sukanya itu sharing gitu. Oh, Jadi mungkin kalau Ya, balik ya, ke ya. 22 mungkin saya bangun sekolah yang kalau bisa nih umur 22 tahun itu sekolah tapi digital. Jadi sudah mengembangkan konsep e-learning. Jadi digital learning. oh. Iya kan? Jadi kayak sekarang misalnya ya anak-anak sekolah belajar dari rumah itu udah siap. Gitu. Kalau saya nih. Wah, saya nggak nyangka ditanyain begitu ya. Jadi kalau dari saya sih sisi training and development, tapi dia lebih ke digital. Saya boleh nanya nggak? Udah cukup nanya ke siapa? Nanya ke Oh, Mas nanya ke Mas Denny. Denny, boleh. Oh, Saya kira tanya ke saya lagi. Mas Denny, Iya Pak Paulus. kalau YouTube kan keren nih sekarang. Saya Iya. mau Koyos nih mau jadi YouTuber juga. Kira-kira yang diomongkan apa ya biar menarik gitu. Mas Denny tahu nggak Koyos ini koleksi mobil antiknya banyak banget. Nah, ini konten itu tadi sebenarnya. makanya saya baru mau Iya, bilang, konten. dengan konten itu saja, membahas satu mobil aja itu seharusnya satu channel sendiri. Itu. Jadi basically sebenarnya orang itu suka bingung mau membahas apa. Kalau menurut saya sih bahas apa yang disuka. Nah kadang-kadang yang kita suka itu kita nggak mengaku kalau ahli, tapi orang lain akan melihat kita sebagai ahlinya karena kita amat menyukai. Jadi saya pikir ya itu tadi, mobil antik itu sesuatu yang
itu nggak ada habisnya. Dan saya pikir konten di YouTube itu ada dua macam. Satu konten yang sifatnya itu riding the wave, ngikutin sekarang trennya apa. Yang kedua itu timeless. Nah, riding the wave biasanya akan mengalami satu lonjakan viewers yang signifikan dalam waktu singkat. Tetapi jika sudah mencapai satu puncak, dia akan berhenti di situ karena trennya udah selesai. Tapi kalau kita bahas sesuatu yang timeless seperti mobil antik itu tadi, saya pikir ini akan stay forever. Jadi benar-benar akan terus di situ ditonton oleh orang-orang hingga bahkan 100-200 tahun lagi. Kalau Google dan YouTube masih ada, orang akan tetap menonton itu. Dan jangan lupa nanti dikasih subtitle Inggris karena biasanya kalau mobil antik itu worldwide, di seluruh dunia. Sebaiknya segera dimulai, Pak Yos. Iya, siap. Oh, Oke Mas Denny, Nanti saya subscriber pertama. satu pertanyaan terakhir buat saya, dari saya nih untuk Mas Denny ya. Ya, Jadi buat teman-teman di situ yang sekarang lagi nonton dan yang kita lihat kan mereka sebenarnya haus dengan inspirasi. Apa sih antivirus nih buat kita semua di sisi entrepreneur ya supaya kita bisa bertahan di pandemi COVID-19 ini, apalagi supaya kita bisa berkembang. So antivirus kayak gimana sih yang perlu dikembangin sebenarnya tuh? untuk kondisi pandemik ini. Ya, antivirus itu maksudnya di sisi entrepreneurship. Saya pikir sih hope and connection itu, Bli. Jadi harapan bahwa ini semua sebenarnya adalah sesuatu yang ya menyerang kita, tapi kalau tidak membunuh kita artinya ini membuat kita lebih kuat. Kan ada peribahasanya seperti itu. Dan yang kedua lagi adalah ini saatnya kita memang terkoneksi dengan orang-orang yang lain. Dan memang akhirnya saat ini data internet itu jadi termasuk sembako, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Nah, dengan ini semua harapannya kita itu bisa terkoneksi dengan orang-orang yang tadinya saat kita hidup, misalkan kalau ngantor, ya teman kita adalah teman-teman sekantor itu tadi. Nah, ini adalah saat yang paling tepat kita terkoneksi kembali dengan teman-teman kita di masa lalu yang jarang kita jumpai, dan calon teman-teman kita ini akan semakin luas, karena dengan ini pasti mempercepat satu gerakan internet baru yang akan menyambungkan semua orang ini kemana-mana. Jadi saya pikir kita hope-nya itu adalah melihat ini bukan sebagai sebuah musibah, tapi ini adalah kalau dibilang itu satu hal yang memang harus kita hadapi, dan ini adalah anugerah yang memang tersembunyi dari sebuah hal yang kita selalu menganggap ini sepertinya musibah seperti itu. Oke, ngelihat dari sisi positifnya ya. Dan memang selalu ada positifnya. Yes. Yaitu tadi saya bilang ini kerisetnya seluruh dunia. Nah, kalau yang keriset Indonesia aja rasanya kan nggak adil, tapi ini seluruh dunia kok. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita bisa mungkin akan sedikit bisa bersejajar dengan orang-orang yang tadinya memang lebih awal lari dibandingkan kita. Tapi untuk orang-orang itu pun bukan artinya itu adalah satu hal yang mematikan. Seperti hari ini tadi saya lihat, saya memfollow Facebooknya Pak Peter F. Gonta, dan beliau itu tadi memberikan list ada sekitar mungkin ada 25 hingga 30 hotel di Bali, dan itu seperempatnya saya pernah nginap di sana, bintang 4 dan bintang 5 itu dijual. Dan saya pikir ini memang yang terjadi saat ini seperti ini gitu. Mungkin kalau kita menjumpai orang-orang masih tersenyum, itu pun mungkin mereka pura-pura tersenyum. Jadi sebaiknya kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang ini tadi, karena saat inilah saat yang paling tepat kita bisa saling membantu. Oke, bangun networking dan hope. Thank you Mas Denny. Ini pertanyaannya kita kasih ke tamu kita di studio juga nih. So, jadi kira-kira itu apa yang antivirusnya nih buat teman-teman kita yang di sisi entrepreneurship ya, itu supaya mereka bisa bertahan ya di pandemi ini, terutama yang baru-baru merintis, ya kan? Silakan Pak. Ya, memang kalau ngomong antivirus artinya kan sekarang kita mesti menata ke internal, artinya cash flow harus diatur, kemudian tetap menjalin hubungan dengan ya khususnya klien-klien lama yang walaupun kita belum tahu kapan itu akan ada event lagi, tapi ya kita tetap mesti saling kontak karena itu merupakan aset kita ya. Di samping itu juga ya kita berbenahlah di dalam prepare peralatan,
kemudian rapikan sistem dan lain-lain. Bro? Ya mungkin tadi Koyos kan menjawab dari segi Artikel. perusahaan yang sudah memulai perusahaan. Tapi kalau saya melihat yang mungkin sekarang mahasiswa yang sedang nonton ya lain-lain, saya suggest this time satu Anda memperkuat bisa belajar online, kalau enggak internship ke perusahaan-perusahaan yang masih berlangsung, atau misalnya yang senang media ya internship di Bro Tommy, belajar gitu, nggak usah dibayar, kumpul dan membuat sesuatu dengan dinaungin nanti oleh Venom Event gitu loh. Jadi anak-anak muda nih jangan diam di rumah aja, cari kami ini benar-benar datang, Pak, kita mau belajar, mau create something, karena peralatan kita diam. Peralatan kita diam di gudang ini. Dan of course kita senang kalau ada anak-anak muda yang datang dengan ide kreatif, ide yang juga ada kontekstual CSR terhadap Bali atau terhadap community. Saya rasa kita mau support, bener nggak? Betul. Dan kita ayo gitu, asal yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan sekedar ide, baru ide-ide kecil terus sudah ngomong gitu. Harus bisa mempunyai nilai baru bisa mengeksekusi. Saya rasa itu sih untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang banyak waktu ya, lakukan itu. Thank you. So, teman-teman semua ya, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada nih, yang lagi nonton ini, kita sudah dapat banyak ilmu, ya berbagi pengalaman dari orang-orang hebat di sini, dan ada Mas Denny Darko juga yang udah share tentang YouTuber tadi segala macam. Kalau kita petik, saya rangkum sedikit nih kalau tadi apa yang disampaikan oleh tamu kita spesial di sini ya. Jadi pertama itu mungkin focus on your strength instead of your weakness. Jadi fokus pada apa yang kita bisa, apa yang kita sukai, apa yang kita mampu daripada kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Jadi fokus on your strength. Nah, satu lagi, tidak ada hal yang lebih baik, hasil yang lebih baik dari satu pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan hati dan kesenangan. Jadi kalau kita sudah senang dan tulus, saya yakin pasti hasilnya akan luar biasa. Ya, kita lihat dari tamu kita yang spesial di sini, jadi mencintai pekerjaannya, meresapi pekerjaannya dengan tulus, hasilnya pasti luar biasa. So, saya Tommy Sujana, kita akan ketemu lagi Senin depan di acara Who Walk the Talk Show dengan tema yang lebih berbeda lagi, tema yang lebih menginspirasi lagi. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih juga buat Mas Denny Darko. Ya, it means a lot. Terima kasih, Bli. Yes, thank you banget Mas Denny. Oke, so sampai jumpa Senin depan. Thank you. Oh, thank you banget. Saya